Tabea, halo Mas Saudara semua, jumpa lagi bersama saya Nasri Solisa dalam Berita Ambon hari ini. Berikut berita utamanya. Sebuah rumah permanen berlantai 2 di Ambon ludes terbakar. Tuntut ganti rugi, warga Maluku Tengah pemilik lahan memblokade lahan yang rencananya akan dibangun kampus IAIN Ambon. Lokasi bekas pembuangan sampah di Ambon diubah jadi taman terbuka hijau. Kebakaran hebat melanda satu buah rumah permanen berlantai 2 di kawasan Desa Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Rumah yang terbakar di kawasan Desa Hatiwe Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini milik keluarga Tidorus Ricardo Lawalata. Kebakaran hebat membuat warga sekitar lokasi panik. Upaya seadanya dilakukan warga untuk memadamkan api, namun api tak kunjung padam. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit armada pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Ambon dikerahkan ke lokasi. Bergerak ini ada 6 unit kendaraan pemadam kebakaran, 3 dari pos kota, pos Mako, 2 dari Paso, 1 dari Hati Besar. Tapi untuk penyebabnya kita belum tahu karena sementara pendinginan anak-anak belum terjadi kenapa penyebab kebakaran. Pak, boleh tahu apinya awalnya dari mana? Atau lantai 1? Tadi informasi yang saya dapat dari teman-teman itu dari lantai 2 katanya. Oh, lantai 2. Tapi belum tahu penyebab kebakarannya, belum tahu. Ini anak-anak masih di atas untuk pemadaman, masih pendinginan. Nanti balik baru saya cek, mereka bikin laporan buat saya tahu dari awal api dari mana. Beta juga tahu ada orang di luar bateria katanya tabakar begitu. Cuma beta saya yakin kalau beta rumah terbakar. Biasanya siang ini memang ada ikan api. Jadi beta pikir itu mungkin biasa setiang. Beta tidak yakin beta rumah terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun kerugian material ditaksir ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Memasuki hari ke-7 pencarian terhadap seorang penumpang kapal perintis yang melompat ke laut masih terus dilakukan tim SAR. Pencarian pun dilakukan dengan memperluas lokasi kejadian. Pencarian ini melibatkan puluhan personel Basarnas termasuk armada lautnya. Selain di Tanjung Karamat dan Teluk Namlea, pencarian juga dilakukan di perairan Nametek, Jiku Besar, Kabupaten Buru. Mungkin bisa ke sini, bisa ke sebelah, ke Nametek, Korban yang belum diketahui namanya ini melompat ke laut di sekitar perairan Buru saat sedang berlayar dengan kapal perintis KM Cantika dari Ambon menuju Namlea, Kabupaten Buru. Tiba-tiba korban melompat ke laut dan tenggelam. Peristiwa yang terjadi Minggu dini hari mengagetkan penumpang kapal. Tim SAR kali ini sudah melakukan pencarian. Yang pertama dia dari areal Tanjung Keramat itu 2 nautical mile, itu diperlebar lagi menjadi 5 nautical mile. Proses pencariannya itu bersama juga dengan masyarakat sekitarnya untuk menemukan korban yang melompat dari kapal itu. Tapi kita doakan insya Allah secepatnya bisa ditemukan, ya, supaya bisa mengetahui. Hingga hari ke-7 pencarian, korban belum ditemukan. Pencarian akan terus dilakukan tim SAR dengan melibatkan warga setempat. Tim Liputan melaporkan dari Buru.
Untuk ganti rugi, warga Dusun Lengkong, Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, pemilik lahan menduduki dan memblokade lahan untuk pembangunan kampus IAIN Ambon. Di lokasi, warga pun memblokade lahan menggunakan kayu dan janur. Warga menuntut pihak kampus segera membayar ganti rugi lahan milik mereka. Mafia tanah, karena ini betul-betul terjadi pemalsuan dokumen. Hak kami dizolimi, dirampas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kepala negara, tolong lihat katong orang-orang yang kekurangan ini, yang tertindas. Mereka merampas katong punya hak-hak. Ini adalah mafia tanah. Tolong. Ini murni mafia tanah. Dan kami minta usut tuntas. Apalagi Pak Prabowo, Pak Presiden yang baru saja beberapa hari dilantik. Kami minta uluran tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini Presiden, Kepala Badan Pertanahan atau Menteri Pertanahan, dari BPN untuk melihat ini masalah ini. Kami masyarakat ini tidak melarang untuk melakukan melakukan pembangunan di sini, dan kami mendukung 100%. Baik masyarakat Negeri Liang maupun petuanan-petuanan itu mendukung pembangunan IAIN itu 100%. Tetapi kami meminta kepada pihak IAIN untuk membayar ganti rugi kepada kami. Ini semua ketumpung. Kalau yang begini nih. Di atas lahan warga yang dipertahankan ini, tumbuh tanaman warga sekitar 62 hektar. Warga berharap pemerintah bersama pihak kampus segera menyelesaikan persoalan ini agar proses pembangunan kampus IAIN Ambon tidak terhambat. Tim Liputan melaporkan dari Maluku Tengah. Kepedulian untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu bisa dilakukan siapa saja, termasuk pemerintah Kota Ambon dengan melakukan operasi kepada pasien yang menderita bibir sumbing. Bakti sosial kesehatan gratis ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Al-Fatah, Kota Ambon. Ini sudah dikoordinasikan dengan kami, karena memang berada di Kota Ambon dan masuk dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Ambon. Dan kami sangat bergembira karena kegiatan ini juga bisa dilakukan. Dan ada sekitar 26 pasien yang akan dioperasi, anak-anak. Ada yang terbelah langit-langit bibir sampai dengan langit-langit. Dan juga masih ada juga dari Kota Ambon. Ternyata memang masih kita perlu juga melakukan kegiatan-kegiatan ini terus sehingga bisa memberikan rasa percaya diri nanti kepada ketumpu anak-anak untuk masa depan. Yang pertama, mengembalikan fungsi pengunyahan. Tadi ada beberapa yang kita lihat bahwa karena dengan kondisi itu berat badan mereka itu tidak mencapai sesuai dengan umur mereka, jadi masuk dalam gizi kurang, ada mungkin bisa masuk dalam stunting. Itu karena apa? Fungsi pengunyahannya tidak berfungsi dengan baik, sehingga zat gizi itu tidak terserap dengan baik. Warga kurang mampu sangat antusias mengikuti bakti sosial kesehatan gratis ini. Mereka merasa terharu atas bantuan kesehatan ini, sebab sangat membantu mereka karena sudah sejak lama tak bisa berobat karena faktor ekonomi. Kegiatan ini sangat membantu Bapak sendiri ya dalam hal anggaran untuk operasi ya. Ucapan saja untuk kegiatan ini ya. Dengan adanya Ini dari mana Bu? dari Masohi. Dari Masohi. Di Kampung Tanjung. Dari Masohi ya? Iya, Dari Masohi. Jadi untuk datang untuk kegiatan operasi bibir sumbing. Iya. Kalau boleh tuh jangan hanya kali ini. Pasti ada ulang-ulang lagi setiap tahun tuh ada, supaya semua anak yang punya masalah bibir sumbing. Ya, bibir sumbing seperti Bisa teratasi. bisa teratasi supaya dia tidak minder dari teman-teman yang lain. Karena memang ini susah makan itu, jadi mudah-mudahan insya Allah dengan operasi ini ya akan tertutup lalu bisa. Bakti sosial kesehatan gratis dengan melibatkan puluhan tenaga medis Dinas Kesehatan Kota Ambon serta Rumah Sakit Umum Al-Fatah Ambon ini
berhasil melakukan operasi terhadap puluhan pasien kurang mampu dari berbagai daerah di Kota Ambon. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon.